Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kesempatan yang indah diberikan kita untuk mengadakan perjumpaan, untuk mengadakan pertemuan dengan Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Biarlah kasih Allah yang senantiasa limpah di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang limpah di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Hingga kesempatan yang indah ini Tuhan, izinkan kami untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah pada saat ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, darah-Mu mencucikan setiap tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh leluasa untuk menyembah Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena kami meyakini bersama dengan Engkau Tuhan ada kedamaian yang ilahi, ada ketentraman, ada kenyamanan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami bawa setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Allah yang tetap mempersatukan kami, sehingga kami satu hati untuk menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Engkau hadir, Engkau Allah ada, melawat setiap kami Tuhan, sehingga mulut dan penyembahan kami, pujian kami yang kami naikkan, boleh menjadikan berkat dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga kami boleh menyerahkan semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada saat ini Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, sehingga kekudusan Tuhan boleh kami melayani Engkau dan menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar tangan kuat kuasa Allah menyertai di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan yang boleh memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang boleh menyembuhkan kami Tuhan. Kami ingin bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Biar segala pujian, kehormatan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu,
syukur bagimu Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, Yesus, ya Tuhan, haleluya. Diramalah siaralalalabas, Yesus kami sembah, kami agungkan, Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu, haleluya Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu
disembah dan dipuji Tuhan. Haleluya. Segala kepujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan yang terindah bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, Allah yang hadir, Allah yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi, setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Saudara saya dijamah oleh Tuhan, dan kami meyakini kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Mau apa lagi Bapak Ibu saudara sekalian? Itulah jaminan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sudah menyampaikan pujian penyembahan kami Tuhan, pengagungan kami ya Bapa. Pada saat ini saatnya kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Bila kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Ciptakan Kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Biarlah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Untuk saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, haleluya. Di mata Tuhan kita adalah berharga, bulu yang tergulai. Ya Yesus, haleluya. Tidak dipatahkannya. Haleluya Yesus. Dijadikan indah dan berharga di mata Tuhan. Haleluya. Akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sama-sama katakan bulu yang tergulai, yang tergulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Haleluya.
untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, yang terkulai, takkan dipatahkannya. Haleluya. Ya Tuhan, sungguh lebih berharga. Haleluya. Haleluya. Dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Haleluya Tuhan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Haleluya Tuhan. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bulu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain kecuali nama Yesus Kristus yang kami sembah, yang bisa melakukan segala perkara. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau tetap menghargai setiap kehidupan kami. Sebab Engkau ciptakan kami seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan menghargai setiap apa yang kami Tuhan boleh perbuat di dalam setiap kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tetap mengiring Engkau Tuhan. Dan kami senantiasa boleh menerima janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, darah-Mu menyucikan. Setiap pribadi lepas pribadi, saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh menikmati berkat Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa yang dari surga, sehingga perkataan firman Tuhan boleh menyelidiki setiap jiwa kami, hati kami Tuhan. Dan kami boleh didewasakan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami yang hadir, kami yang di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Saat suara firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan Engkau berkarya, Tuhan Engkau menjamah, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjadi jawaban setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Singkapkan Tuhan Yesus perkataan firman-Mu melalui hamba-Mu.
Yang tersembunyi pun Tuhan Kau ungkapkan, Kau singkapkan Tuhan. Sehingga benar-benar firman Tuhan boleh menempelak setiap kehidupan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu, orang kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persekutuan kami dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masalah, problem, tekanan, penyakit, kesulitan seringkali membuat manusia tidak berdaya. Membuat manusia untuk lari dari satu kenyataan. Dan bahkan ketika mengalami hal-hal yang seperti itu, seringkali manusia tidak mau lagi mendengar apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Karena mereka menganggap bahwa tak akan mungkin, mustahil, dan bahkan kesulitan-kesulitan untuk melakukan perintah itu membuat manusia tidak mau bertindak. Ketika kita menghadapi yang seperti itu, tidak mungkin kita akan menikmati atau mengalami, menerima mujizat. Justru masalah itulah sebagai satu jembatan untuk menerima mujizat. Hari ini mari kita mau belajar. Masalah adalah jembatan untuk menerima mujizat. Mari kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal 6 ayat 30 sampai ke-44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok
di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dalam satu peristiwa di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dengan 5 roti 2 ekor ikan. Ya. Dan apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Bayangkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisakah memberikan kepuasan? Yang tercatat di situ adalah 5.000 orang laki-laki saja. Belum wanita, belum anak-anaknya. Kalau kita perhatikan, mustahil itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Tapi hal ini terjadi. Kita boleh melihat mujizat itu terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kata mujizat itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mujizat adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Hari ini kita sedang belajar bersama-sama bahwa masalah itu adalah jembatan untuk menerima mujizat. Yang menjadi pertanyaannya, masihkah ada mujizat di zaman modern ini? Masihkah ada mujizat? Saya katakan hari ini, mujizat masih ada. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang yang kecewa dalam menghadapi masalah, problem, tekanan dalam hidupnya, penyakit, dan banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dan ada banyak mereka yang kecewa. Saya katakan hari ini mujizat masih ada. Kenapa banyak mengalami kekecewaan? Aku sudah beribadah, aku sudah setia, tapi mengapa Tuhan tidak menolong aku? Mengapa Tuhan tidak melakukan mujizat itu di dalam hidup? Ketika aku menghadapi masalah, ketika aku dalam tekanan, ketika aku di dalam kemunduran, kemerosotan di dalam ekonomi. Dan masih banyak hal yang saya hadapi. Tapi mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa tidak ada mujizat? Padahal aku sudah setia, aku melayani, aku menjadi hamba Tuhan, aku menjadi pelayan Tuhan, aku sudah setia beribadah. Dan bahkan aku setia bayar persepuluhan. Aku berikan persembahan. Tapi hari-hari ini aku mengalami masalah. Aku mengalami tekanan. Aku mengalami jalan buntu. Aku mengalami kemerosotan di dalam ekonomi. Dan bahkan aku mengalami penyakit
yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Bukankah hal itu membuat kita kecewa? Bukankah hal-hal problema, tekanan terjadi di dalam hidup kita terus menerus dan silih berganti? Seakan-akan Tuhan tidak melihat, seakan-akan Tuhan tidak menolong, dan bahkan tidak ada lagi mujizat. Jikalau hari ini kita punya pandangan yang seperti itu, mari kita akan belajar bersama. Mari kita akan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam peristiwa yang kita baca ini, dan mungkin juga akan kita alami di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan bahkan tidak mungkin, mustahil itu. Tapi justru di dalam keadaan itu kita sudah baca di sini. Kita diperhadapkan dengan satu perintah. Satu perintah, dan bahkan perintah itu, saudara, sangat sulit. Sangat mustahil untuk dapat dilakukan. Dan mustahil itu bisa terjadi. Apa perintahnya? Ketika murid-murid diperhadapkan dengan satu masalah. Coba kita perhatikan ayat yang ke-37. Di dalam Markus pasal yang ke-6. Apa perintah itu? Kamu harus memberi mereka makan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Murid-murid Yesus melihat begitu banyak orang, antusiasnya mereka mendengar. Mereka mau belajar. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka ingin adanya satu ajaran-ajaran. Petua-petua, petunjuk-petunjuk, kekuatan-kekuatan dari Yesus. Dan kita perhatikan. Pada waktu itu. Hari sudah mulai malam. Dan waktunya mereka harus berpisah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, biarlah mereka pulang sendiri. Dan biarlah mereka mencari makan sendiri. Itu bukan urusan kami. Tapi kita perhatikan, di situ Tuhan melihat, Tuhan berbelas kasihan melihat orang banyak seperti itu. Dia tidak tega untuk membiarkan mereka-mereka yang antusias untuk mendengar dengan setia pengajaran-pengajaran Yesus. Untuk mereka pulang dengan keadaan lapar. Mereka pulang dengan tidak penuh dengan sukacita. Karena masih ada beban. Yaitu mereka dalam keadaan lapar. Oleh sebab itu ada satu perintah. Yang dikatakan kepada murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Inilah yang dihadapi oleh murid-murid. Yaitu satu permasalahan. Untuk memberikan, memenuhkan kebutuhan orang banyak. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-44.
Berapa jumlahnya? 5.000 orang laki-laki. Coba. Yesus memerintahkan muridnya untuk memberi mereka makan. Ternyata ketika mereka dikumpul dicatat di situ hanya 5.000 orang laki-laki. Biasanya yang tercatat itu orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Belum kalau dia punya istri. Anggap saja kalau 5.000 itu 50% itu punya istri. Berarti ditambah 50%, setengahnya. Berarti 7.500. Belum kalau programnya satu keluarga 2. Berarti harus dikalikan 2 lagi. Berapa? Itu yang sedang dihadapi oleh murid-murid ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk memberi makan. Itu masalah. Itu yang harus dihadapi oleh murid-murid Yesus. Dan ketika di dalam masalah kesulitan-kesulitan mereka, harus mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita baca dalam ayat pasal 6 ayat 37, di dalam Markus pasal yang ke-6, di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Itu dengan tegas Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi loh. Tidak perlu mereka harus pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tadi murid-muridnya mengatakan biarin saja mereka pulang, sudah waktunya pulang. Biar mereka cari makan sendiri. Biarlah mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tapi Yesus tidak. Engkau juga harus beri mereka makan. Jangan sampai mereka pulang dengan kelaparan. Mereka pulang masih mengalami kesusahan untuk mencari makan. Apalagi pada waktu itu adalah hari sudah menjelang malam. Itulah Tuhan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kita ada setia, antusias untuk beribadah, untuk mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Ketika kita beribadah, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dengan setia kepada Tuhan, berbelas kasihan kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita pulang dengan tangan hamba. Dan saya yakin hari ini ketika saudara berada di rumah mereka, saudara masing-masing, dan saudara mengikuti ibadah, perhatikan, Tuhan tidak inginkan ketika kita selesai beribadah, kita tidak menikmati berkat Tuhan, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mau lakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan tegas dikatakan, jangan biarkan mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat konsep yang berbeda. Konsepnya murid dengan konsepnya Yesus. Konsepnya murid itu apa? Konsepnya murid kita melihat di dalam ayat yang ke-36 Markus pasal yang ke-6. Apa? Suruh mereka pergi. Ya. Supaya mereka membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung yang ada di sekitar. Itu kan tanggung jawab mereka. Itulah kebutuhan mereka. Makanya murid mengatakan,
itu bukan urusan kami. Coba perhatikan, itu konsep murid. Bukankah kita juga punya konsep seperti murid? Membiarkan mereka kelaparan akan kebenaran. Membiarkan mereka tidak menikmati. Itu urusan mereka. Itu konsep yang terjadi di dalam murid-murid Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Itu kan biar urusan mereka. Kita juga seperti itu. Kita ego. Apalagi kita melihat begitu banyaknya. Saya yakin kita pun juga punya konsep sama seperti murid Yesus. Dan bukan hanya itu kita melihat Saudara. Di dalam ayat yang ke-35. Situasi kondisi tidak mendukung. Perhatikan, situasi kondisi tidak memungkinkan. Untuk apa? Murid-murid membeli makanan. Sebab tempatnya sudah sunyi. Perhatikan. Sunyi. Terpencil itu. Bahkan kita lihat di sini. Hari sudah mulai malam. Coba kalau kita diperhadapkan seperti itu. Tentunya kita akan sama konsep kita dengan murid Yesus. Biarin aja lah mereka cari sendiri, gak perlu kita. Tuh ini kondisi sekarang kita juga dituntut dengan sangat seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita melakukan perintah Tuhan dan perintah itu harus kita lakukan. Untuk memberi makan. Perhatikan, untuk memberi makan. Kalau kita perhatikan konsep daripada murid Yesus, maka kita lihat bahwa ternyata murid-murid Yesus itu tidak mau berisiko. Ya, nggak mau ambil resiko. Bukankah seringkali kita juga mengambil sikap untuk saya kalau ngelayani, kalau saya memperhatikan orang lain, resiko banyak. Coba hari-hari ini loh, ada banyak mereka yang sedang terpapar. Itu perlu pendampingan kita. Ya, mungkin kita nggak bisa secara fisik. Tapi mari kita bisa melalui media-media yang ada, bisa telepon, bisa video call, untuk menjangkau mereka. Ya, untuk mendampingi mereka. Resiko. Coba kita perhatikan hari-hari ini kita masih ada di dalam ibadah online. Berisiko, saudara. Paketan habis, pulsanya berkurang. Terus, kalau kita tidak mau mengambil resiko, kita enggak beribadah kan? Iya. Kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan. Mungkin kita punya konsep, ini kesempatan bagi kita. Gak usah ibadah, gak kelihatan aja kok. Pergi luar kota, pergi bersenang-senang. Mari kita akan perhatikan itu dengan tajam pemahaman kita. Demikian juga kita lihat di sini murid-murid Yesus bukan tidak mau berisiko, tetapi juga dia tidak mau menghadapi masalah. Bayangkan harus kasih makan orang yang seperti itu, banyaknya. Tapi lihat konsepnya Yesus. Apa konsepnya Yesus? Harus beri mereka makan. Nah, ini loh yang membedakan. Ya,
Konsep-konsep inilah yang membedakan. Membedakan apa? Jangan jauh konsep Yesus dengan konsepnya murid. Murid-murid tidak mau ambil resiko. Murid-murid tidak mau menghadapi masalah. Tapi Yesus katakan, kamu harus beri mereka makan. Perintah harus kita lakukan. Perbedaan konsep, perbedaan pemahaman, perbedaan pengertian, inilah yang mengakibatkan tidak bisa menerima mukjizat. Coba saudara bisa tulis di hashtag perbedaan. Beda, konsep beda. Ingat, kalau konsep kita berbeda dengan konsep Yesus, engkau tidak akan bisa menerima mukjizat itu. Jadi bagaimana untuk kita bisa menerima mukjizat? Mari kita akan lihat, kita akan bersama-sama cara pandang Yesus. Kita harus pikiran kita, pemahaman kita harus kita selaras dengan cara pandang Yesus. Galatia pasal 5 ayat 17. Dengan tegas dikatakan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Perhatikan, berarti kedua-duanya ayat ini dengan tegas itu berlawanan, bertentangan. Nah, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena bertentangan. Sehingga kita tidak bisa melakukan, kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan. Karena konsepnya sudah beda. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Perhatikan. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama mengubah konsep-konsep kita. Kita harus selaraskan dengan konsep Yesus. Sehingga kita bisa mengalami mukjizat. Coba kita perhatikan apa yang dihadapi, masalah apa yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Yang pertama dikatakan tadi, tempat, kondisi yang tidak mendukung. Kondisi yang tidak memungkinkan. Coba kita pikirkan hari-hari ini. Bagaimana kondisi kita? Situasi yang ada. Mendukung enggak untuk kita bisa menikmati mukjizat itu? Tadi dikatakan situasi kondisi itu tidak mendukung. Udah malam. Ya, sekian bahkan dikatakan enggak mungkin untuk kita bisa memuaskan mereka. Itu situasi kondisi. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Dia tidak tahu berapa banyak kebutuhan. Sehingga mereka tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Karena dia melihat begitu banyak. Dan ketika Yesus mengatakan, beri mereka makan supaya mereka boleh berkumpul, berkelompok-berkelompok, maka terhitung baru tahu 5.000. Loh, 5.000 orang. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anaknya. Coba perhatikan kebutuhan yang tidak terdeteksi. Itu masalah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Coba hari-hari ini saudara tahu kebutuhan saudara. Dengan kondisi yang seperti ini. Bisa saudara ketahui, bisa saudara deteksi. Oh, hari ini aku butuh 5 juta. Padahal kita sudah siap dalam hari-hari ini. Aku hanya cuma punya uang 3 juta. Kebutuhan itu masalah. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terdeteksi itu menjadi masalah.
Coba kita perhatikan. Kita aman-aman, nyaman-nyaman, bahagia. Tahu ada yang sakit. Keluar kebutuhan. Itu masalah, saudara. Itu dialami oleh murid-murid Yesus. Bukan hanya situasi kondisi yang tidak mendukung, bukan hanya karena kebutuhan yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, finansial. Itu dihadapi oleh murid-murid. Keuangan, materi. Sehingga ketika saudara baca ayat 37 di dalam pasal yang ke-6, ya, bagian B itu katakan, jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan. Katakan, kita butuh 200 dinar. Ya, coba berapa nilainya? Kita mau hitung. 1 dinar itu upah 1 hari. Kalau kita kurskan hari ini, berapa upah 1 hari untuk pekerja? Ya, 100.000 ya, betul ya? 100.000, anggap aja ini 100.000 tidak ada yang mau sekarang. Benar gak? Anggap aja 100.000. Kalau 200 dinar, coba dikalikan berapa? Saya hitung kurang lebih, yaitu 20 juta. Ayo, materi saudara diperhadapkan dengan keuangan finansial. Masalah saudara. Mereka katakan masa kita harus keluarkan 200 dinar. Gak cukup. Bapak Ibu saudara sekali yang dikasih Tuhan, bukankah hari-hari ini kita juga mengatakan aku gak cukup ekonomiku, kebutuhanku untuk memuaskan kebutuhan hidupku. Gak cukup. Masalah Bapak Ibu saudara sekali yang dikasih Tuhan. Siapa hari-hari ini yang tidak mengalami masalah di dalam materi, finansial, keuangan? Semuanya akan masalah itu. Akan menghadapi finansial itu. Benar enggak? Coba perhatikan. Tapi katakan tuh, apa yang katakan Yesus? Ayat yang ke-37 tadi dikatakan, apa ya? Kamu harus memberi mereka makan. Loh, masalah kok saya harus melakukan sesuatu. Finansial saja sudah enggak cukup. Materi enggak cukup. Untuk memenuhi kebutuhan aja enggak cukup. Situasi kondisi juga tidak mendukung. Perhatikan di situ. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat yang ke-37 bagian A tadi. Ayo kita mau perhatikan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang seperti itu. Ada perintah Yesus. Dan perintah itu harus dilakukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali perintah itu sulit? Perintah itu mustahil, bahkan tidak mungkin. Kalau kita pikir, kalau kita renungkan, waduh, Yesus ini apa? Membuat sengsara murid-muridnya. Tidak. Perhatikan. Yesus tidak membuat dan memperlakukan murid-muridnya untuk hidup sengsara. Atau menyengsarakan. Tidak. Loh buktinya loh. Kondisi sudah seperti itu, masalah seperti itu. Kesulitan yang terjadi seperti itu. Kok harus tadi dikatakan. Ada perintah, kamu harus beri makan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, ada sesuatu yang indah dalam hal ini. Perhatikan, Yesus tidak mempermasalahkan dengan masalah-masalah.
dengan problem-problem yang terjadi. Yesus tidak mempermasalahkan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Apakah itu tempatnya, kondisinya tidak mendukung, kondisinya tidak memungkinkan, apakah kebutuhannya juga tidak bisa terdeteksi, bahkan finansial, uang, materi, itu tidak mungkin dan memerlukan sesuatu. Perhatikan, Yesus tidak mempermasalahkan. Amin. Perhatikan, saudara bisa tulis di situ dalam live chat saudara, hashtag Yesus tidak mempermasalahkan masalah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Buktinya apa? Coba kita perhatikan Markus pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 9 ayat 13b. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dikatakan di situ murid-muridnya, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan. Tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ya. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hanya 5 roti 2 ekor ikan. Sangat-sangat minim. Sangat-sangat sedikit, mustahil. Perhatikan, tadi Tuhan tidak akan mempermasalahkan dengan masalah-masalah problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan yang kita alami. Tuhan ini lihat, apa sih yang ada padamu? Cuma 5 roti, 2 ekor ikan. Minim. Apa yang bisa dibanggakan oleh murid-murid Yesus untuk memberikan banyak orang, memuaskan, memberi makan banyak orang? Coba perhatikan, apa yang bisa dibanggakan hanya cuma 5 roti, 2 ekor ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saudara, kita merasakan Tuhan, aku gak punya apa-apa. Ya ini diri saya ini minim sekali. Dan itu loh yang Tuhan mau katakan dalam hidup. Apa ketika murid-murid Tuhan mengatakan tidak lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan? Kalau kita perhatikan di dalam Matius 14 ayat yang ke-18. Apa kata Yesus? Bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Hari ini Tuhan juga katakan kepada saudara dan saya, di mana saudara berada dalam masalah apapun, problem apapun yang saudara sedang hadapi, yang terjadi di dalam hidup kita. Dan mungkin kita mengatakan, hanya ini aku Tuhan, hanya hidupku, hanya diriku. Tapi Tuhan katakan, bawa kepadaku. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka membawa 5 roti 2 ekor ikan, minim, mustahil. Tapi peristiwa ini, ayat ini menyatakan di dalam kehidupan kita, mujizat terjadi. Ketika mereka membawa 5 roti 2 ekor ikan kepada Yesus, maka Yesus mengucap syukur, Yesus memberkati, Yesus membagi, memecah-mecahkan itu. Dan mereka disuruh bagikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Amin. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, masalah apapun yang terjadi, dan mungkin mengatakan tidak mungkin Tuhan, mustahil itu akan terjadi perubahan di dalam hidupku.
Tapi hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan saya, apa yang ada padamu, bawa kepadaku. Kecemasan Anda, masalah Anda, problem Anda, penyakit Anda, finansial Anda, apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau hadar, apapun yang engkau miliki, perhatikan, bawa kepada Yesus. Dan ketika kita mau bawa kepada Yesus, mujizat itu akan terjadi. Amin. Jadi tadi katakan, masalah itu adalah jembatan untuk kita menerima mujizat. Oleh sebab itu jangan lari dari masalah. Masalah itu harus kita hadapi. Perhatikan, jangan kita lari dari masalah itu. Tuhan tidak melihat masalah, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam dirimu. Sekecil apapun, Tuhan tidak melihat sebekas banyaknya. Tapi Tuhan ingin apa yang ada, apa yang sedang engkau miliki hari ini. Mungkin katakan, tidak mungkin Tuhan, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Oleh sebab itu jangan kita mencoba untuk kita lari, menghindari, atau meninggalkan masalah. Justru kalau kita lari, maka kita tidak akan mengalami kebesaran Tuhan, mujizat dari Tuhan. Amin. Ayo bawalah semua permasalahan engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara mengatakan, Tuhan, ekonomiku tidak akan bisa lagi naik. Tuhan, aku udah bangkrut. Dalam usahaku, dalam ekonomi. Aku sakit dan sudah divonis oleh dokter. Engkau tidak lama lagi akan hidup. Mungkin kita juga ada masalah yang sangat menekan dalam hidup kita. Dan mengatakan aku tidak berdaya. Aku tidak lagi punya harapan. Bapak Ibu hari ini bawa kepada Yesus. Masalahmu itu menjadi jembatan. Sekali lagi, masalah menjadi jembatan untuk menikmati mujizat. Maukah saudara menerima mujizat? Ayo, dalam peristiwa pengalaman, Yesus memberikan makan 5.000 orang dan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dimiliki, yang ditemukan oleh murid-murid Yesus. Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Amin. Ayo bawa kepada Yesus. Dan saya yakin kita bawa kepada Yesus. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Yesus ada di sampingmu. Amin. Yesus ada dan dekat dengan Anda. Dan Yesus memperhatikan. Maukah engkau menerima mujizat? Maukah engkau terima mujizat? Bawa itu semuanya. Apa yang ada. Ketidakmungkinan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan itu. Amin. Saya katakan tadi ketika saya berkunjung dan katakan, saya melihat bagaimana mujizat Tuhan. Campur tangan Tuhan tadi dikatakan, mujizat itu adalah campur tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, ya, yang diperbuat dengan tanda ajaib dalam hidup. Saya katakan, kalau Anda mengalami mujizat, kalau Anda ditolong, maka saya pun juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi dan melihat. Dia berbelas kasihan dalam hidup kita. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, maka saya yakin saudara pun juga akan ditolong oleh Tuhan. Kalau saya diberkati oleh Tuhan, maka saya yakin saudara pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau mujizat itu terjadi dalam hidup saya, maka mujizat itu pun juga akan terjadi dalam hidupmu. Bagian yang terakhir, bagaimana untuk kita dapat mengalami mujizat ketika kita dalam menghadapi masalah? Yang pertama, lakukan perintah Tuhan
Ya. Lakukan perintah Tuhan. Responi firman Tuhan tadi katakan, kamu harus beri makan. Ya. Harus beri makan, harus kau kerjakan. Dan apa yang terjadi? Sekalipun masalah, kesulitan. Tapi ketika mereka melakukan, walaupun mereka hanya menemukan 5 roti 2 ekor ikan, mujizat itu akan terjadi. Amin. Walaupun kita hanya menamakan ini Tuhan yang aku dapatkan, hidupku, hatiku. Kalau itu engkau serahkan kepada Tuhan dan engkau akan melakukan, datanglah kepadaku, engkau akan mengalami kelegaan. Yang kedua, serahkan pada Tuhan, walaupun nampaknya itu mustahil. Serahkan kepada Tuhan walaupun nampaknya itu mustahil. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Tulis di hashtag saudara. Di live chat saudara yang mengikuti hari ini. Di hadapan Tuhan tidak ada barang mustahil. Saudara, jadilah seperti iman saudara. Dan terakhir yang ketiga. Bagaimana untuk kita dapat mengalami mujizat ketika kita ada di dalam permasalahan? Apa saudara? Bawa kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sebab Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Tulis saudara di situ. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan saya yakin itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lari dari masalah. Tapi biarlah masalah itu akan menjadi jembatan untuk menerima mujizat. Datang kepada Yesus, serahkan kepada Yesus. Lakukan apa perintah Yesus. Kalau Yesus katakan tanggalkan, kata harus tanggalkan dosa kesalahan kita. Kalau Yesus mengatakan bertobat, maka kita harus lakukan itu. Mungkin kita sulit. Kalau Yesus hari ini mengatakan ampuni, ampuni, engkau harus melakukan itu. Mungkin kita mengatakan Tuhan sulit untuk saya mengampuni. Dia yang sudah membuat aku susah, membuat seperti diri hari ini mengalami kesulitan-kesulitan. Dan itu sakit hati itu. Tapi ketika hari ini kalau Tuhan katakan lepaskan pengampunan. Maukah kita melakukan, maukah kita meresponi firman Tuhan? Dan saya yakin ketika kita melepaskan pengampunan. Sebagaimana ketika murid-murid Yesus diperintahkan untuk memberi mereka makan, sekalipun mustahil. Tapi apa yang terjadi ketika dia melakukan, mujizat itu terjadi. Saya yakin melalui pengampunan itu, engkau juga akan mengalami mujizat-mujizat. Karena kepahitan hati, karena dosa yang ada di dalam, kalau kita simpan kepahitan-kepahitan itu, tidak akan membuat engkau bisa menikmati sukacita. Itulah yang menghambat mujizatmu. Ada banyak kesaksian, ada banyak mujizat yang terjadi ketika melepaskan pengampunan. Hari ini, kalau kau masih merasa dendam, merasa sakit dalam hatimu, dan kau mengatakan, aku gak sanggup untuk memberikan pengampunan. Firman Tuhan katakan kepada saudara hari ini, lepaskan pengampunanmu. Ampuni mereka. Kalau kau tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Dan saya yakin hari ini ada sesuatu besar yang terjadi ketika kita mau melepaskan pengampunan ini. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, maka diri kita juga terlepas dari ikatan-ikatan dendam, benci yang mengikat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita,
Tapi ketika kita lepaskan pengampunan, mereka yang melakukan, mereka juga terlepas dari tuntutan-tuntutan dari hukum. Mereka bebas. Dan saya yakin hari ini engkau juga akan menikmati kebebasan itu. Dan mujizat itu akan terjadi. Mau sudah terima? Mari katakan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Respon itu. Dan serahkan itu kepada Tuhan. Dan bawa itu kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Tuhan, aku enggak sanggup lagi. Aku enggak mampu lagi Tuhan. Aku udah enggak kuat. Aku datang kepadamu. Sesuai dengan apa yang kau katakan, bawa kepadaku. Dan hari ini bebanku, masalahku, penderitaanku, penyakitku, ketidakberdayaanku, aku mau bawa kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ketika aku datang kepada Engkau Tuhan, Engkau menjadi pembelaku, Engkau menjadi penolongku. Engkau yang akan menghibur aku. Karena aku percaya di hadapan Engkau tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Yesus. Hari ini aku bangga memiliki Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang aku cintai Tuhan. Lepaskan aku. Biarlah mujizat itu nyata di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku datang ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Kau penghiburku, Yesus. Kau saja bagiku. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh
tiada yang sukar. Tiada. Dengan iman. Dengan iman kau katakan. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi hari ini, tekanan, kesulitan, masalah ekonomi, masalah penyakit, apapun kesulitan-kesulitanmu, bawa di hadapan Tuhan. Bawa dan serahkan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena Yesus adalah pembela-Mu. Yesus adalah penolong-Mu. Yesus menjadi penghibur-Mu. Hari ini datang kepada Tuhan, responi perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Masalah, kami membawa kesulitan-kesulitan dalam hidup. Aku membawa penyakitku, aku membawa diriku. Mungkin tidak ada harganya, tidak berarti, tapi ini kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada barang yang mustahil di hadapan Engkau. Tidak ada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidupku hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa mukjizat itu masih berlaku. Mukjizat itu masih terjadi pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Hari ini aku mau lepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka-mereka yang sudah menyakitkan aku, yang membuat aku menderita, yang membuat aku kesulitan, yang membuat aku tidak berdaya. Hari ini Kau katakan kepada kami untuk melepaskan pengampunan, sebagaimana Kau sudah melepaskan pengampunan terhadap kami orang yang berdosa. Kami percaya Tuhan, ketika aku melepaskan pengampunan, ada perkara besar dan terjadi, dan mukjizat terjadi dalam hidup kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, sukacita terjadi, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya melalui masalah ini menjadi satu jembatan untuk kami boleh menikmati mukjizat-Mu. Saya percaya hari ini di mana kami berada,
Kami percaya mujizat itu sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati sukacita. Kami boleh menikmati mujizat. Engkau memuaskan kami. Engkau menyegarkan kami Tuhan. Engkau melegakan kami Tuhan hari ini. Terima kasih berkat Tuhan, terima kasih firman Tuhan. Bukan kami mau dengar saja, tapi kami mau melakukan firman. Terima kasih Tuhan, dan terus pimpin Roh Kudus dalam hidup kami. Satu perkara besar terjadi dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kami Tuhan. Engkau akan lepaskan bangsa kami dari permasalahan-permasalahan yang sedang kami hadapi. Biarlah damai sejahtera Allah akan terjadi di dalam bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah berkat itu akan turun. Kesembuhan, pemulihan itu akan turun bagi bangsa negara kami Indonesia. Sehingga bangsa kami diberkati dan bangsa kami boleh memberkati bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Karena nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. DPR, MPR yang ada di pusat sampai kepada daerah. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, dan seluruh aparat TNI Polri. Tuhan juga akan berkati dan berikan hikmat. Kami percaya Tuhan, secepatnya Tuhan angkat masalah-masalah yang terjadi bagi bangsa kami. Bangsa kami dimerdekakan, dibebaskan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati para hamba-hamba Tuhan, gereja-gerejamu, jemaat-jemaatmu di mana mereka berada. Sampai ke pelosok-pelosok dan terpencil pun Tuhan. Engkau hadir dan Engkau mengasihi, Engkau memperhatikan, Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tim medis, para medis, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan lindungi mereka. Bagi mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi COVID ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau melindungi, Engkau menjaga keluarga mereka juga. Bagi mereka yang terpapar, Tuhan, Engkau hadir sebagai penghibur, Engkau hadir menjadi penguat, Engkau menjadi pembela, Tuhan, Engkau menolong mereka. Mungkin hari ini mereka dalam keadaan kesedihan dan putus asa, tapi Engkau hadir untuk memberikan penghiburan, kelepasan, dan bahkan kesembuhan. Terima kasih Engkau mengasihi, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan hari ini aku telah terima berkat mujizat pemulihan, kesembuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami telah terima berkat ini. Yang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai.